Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Hafna Ilmi Fulaista yang akan menemani kalian kali ini. Jadi kali ini saya bersama dengan kakak salah satu dari Bantara, yaitu boleh diperkenalkan kak? Baik, perkenalkan nama saya Niam Maulana Fikri Stadino. Oke, baik. Nah, kakak Niam ini adalah salah satu anggota ambalan Adi Sucipto yang berhasil menjadi ketua OSIS periode 2023-2024. Nah, sebelumnya emang Kak Niam ini sudah ikut OSIS dan Bantara. Lalu ada nggak sih Kak salah satu kesan mungkin yang bisa mengantar Kakak untuk mampu menjadi ketua OSIS yang dari Bantara? Mungkin pelajaran atau sifat kepemimpinan yang bisa Kakak dapat dari Bantara untuk mampu menjadi ketua OSIS? Oke, baik. Sebelumnya kan Pramuka itu mengajarkan kita untuk mandiri, Iya. nah dan juga untuk berpikir kritis. Nah, jadi motivasi saya untuk ikut menjadi calon ketua OSIS itu agar saya lebih bisa mandiri lagi, gitu. Oke, baik. Berarti ada juga ya berperan kayak seperti Bentara juga mampu melatih kepemimpinan ya, Kak? Iya, Oke. Baik, sebelumnya kan Kak Niam juga ikut Saka Bayangkara ya, kalau nggak iya. salah. Kalau setahu saya, Saka Bayangkara juga mengajarkan tentang kepemimpinan. Mungkin Saka Bayangkara juga berperan untuk Kak Niam mungkin? Untuk Saka Bayangkara sendiri itu cukup berperan banyak bagi saya, karena juga sama seperti Pramuka, Saka Bayangkara itu juga mengajarkan kami untuk lebih percaya diri dan berpikir kritis untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin mau ikut Saka Bayangkara bisa join, pendaftarannya dimulai tanggal 24 Oktober. Baik. Apalagi ya, mungkin motivasi nih Kak Niam, kok bisa sih seberani itu untuk mengajukan diri sebagai ketua OSIS? Apalagi kan ketua OSIS tuh banyak tanggung jawabnya. Mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman tahu dan dapat belajar bersama Kak Niam. Baik, ini mungkin cerita-cerita dulu nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa-apa, boleh. Oke, Iya, dimulai dari saat saya masih SMP, iya. itu saya merasa kalau diri saya itu malu. Jadi dulu itu saya itu pemalu banget. Hmm. Nah, untuk dan saya memiliki pemikiran kalau saya seperti ini terus, kapan saya bisa maju, kapan saya bisa berjalan untuk masa depan yang lebih panjang lagi. Nah, masa perubahan itu terjadi saat saya SMA di sekolah ini. Nah, jadi saya lebih giat lagi untuk mengikuti suatu organisasi agar saya lebih bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan pertama-tama itu saya ikut Bantara. Nah, itu kan saya ikut Bantara untuk bisa lebih percaya diri lagi dan juga agar bisa melatih jiwa kepemimpinan yang ada di diri saya. Nah, ketika jiwa kepemimpinan dalam diri saya itu sudah terbentuk, saya melatih untuk ikut organisasi tergabung dalam satu organisasi OSIS. Nah, setelah tergabung dalam suatu organisasi OSIS, hal yang saya rasakan itu cukup sibuk, Iya. cukup ya stresnya juga ada lah ya. Dan juga beranjak ke kelas 11 ya. Nah, saya dapat tawaran dari guru-guru dan juga teman-teman untuk menjadi ketua OSIS. Nah, saat mendapat tawaran itu, saya berpikir karena jabatan sebagai ketua OSIS itu ya nggak mudah lah ya. Nah, dan saya sebenarnya sudah beranjak-anjak untuk tidak tidak mau untuk jadi ketua OSIS, tapi karena jiwa kepemimpinan saya itu adalah pramuka dan pramuka itu mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri lagi. Nah, saya pun memberanikan diri untuk menjadi calon ketua OSIS dan sampai sekarang sudah menjadi ketua OSIS. Gitu. Hebat. Nah, kan kakak tadi bilang bahwa kakak dapat tawaran. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mendukung kakak di balik keberanian kakak yang kakak punya kan. Itu mungkin orang-orang yang berkesan dalam mendukung kakak nih. Mungkin bisa
memberikan ucapannya atau disebutkan nih siapa aja? Orang berkesan ya banyak sekali, termasuknya juga orang tua saya dan juga kakak saya. Dan dalam sekolah juga banyak. Ini boleh saya sebutkan semuanya? Boleh. Nggak privasi ya? Oke. Baik, untuk guru-guru itu dari Bantara, OSIS, Pramuka itu juga banyak sekali yang mendukung saya untuk menjadi ketua OSIS. Salah satunya Pak Aziz, Bu Kiki, Bu Rizky, Kak Hur, dan juga dari OSIS sendiri itu ada Bu Irna. Dan juga teman-teman juga banyak sekali yang mendukung saya untuk jadi ketua OSIS. Sebelumnya ada nggak sih Kak ketakutan sebelum mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau ketakutan ya pasti ada. Cuman ya karena jiwa kepemimpinan saya itu sebagai seorang pramuka, ya saya harus bersifat berani lah ya. Berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan juga saya sepertinya itu bukan sepertinya, emang pasti emang pasti saya itu ingin menjadi seperti kakak saya. Motivasi saya itu seperti kakak saya karena menurut saya kakak saya itu sangat pantas sekali untuk menjadi motivasi buat saya. Kakak saya itu juga seorang OSIS. Maaf salah, kakak saya itu juga seorang pramuka, juga ikut Saka Bayangkara dan juga menjadi pradana di sana. Dan saya merasa bangga pada kakak saya. Itulah mengapa saya ingin mengikuti organisasi dan lebih aktif lagi dalam suatu organisasi. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja ya, cukup yang kita bicarakan. Sudah banyak, semoga bisa menjadi pelajaran ya. Iya, Keberanian dan usaha dari Kak Niam ini keren loh dia. Sudah berani mengikuti banyak organisasi. Keren, sangat mampu menjadi contoh ya. iya. Keren banget. Mungkin cukup ya Kak ya. Mungkin saya mau menaruh pesan-pesan dulu kepada Oke, teman-teman. Oke. Oke, untuk pesan saya itu jangan hiraukanlah teman-teman kalian yang mengejek kalian atau bilang kalian caper, bilang kalian sombong, bilang kalian sesuatu yang merusak hati kalian lah saat mengikuti organisasi. Nah, kalau kalian itu mengambil kata-kata itu, kalian tidak akan bisa maju. Beneran. Saya dulu juga pernah seperti itu dan saya sebenarnya ya saya masukkan itu cukup sedih karena saya dibilang seperti itu karena ya seperti itulah. Intinya jangan dimasukkan hati saja, cukup semangat saja dalam satu organisasi karena organisasi itu cukup penting untuk suatu pengalaman. Baik, begitu saja. Terima kasih. Hebat ya. Baik, sekian podcast yang bisa kami tampilkan. Terima kasih ya Kak. Ya, Mari. Salam Pramuka. salam.